Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil أبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, kami semua menghadap kepadamu, mengharap rahmat dan ampunanmu. Lindungilah kami dari azab alam barzakhmu dan bebaskan kami dari api neraka dan bebaskan kami dari api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita, guru kita, ayahanda Sayyidul Walid Kiai Haji Ghazali Musannif, matta'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumih fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Allah kabulkan segala hajatnya, manfaat ilmunya buat kita. Amin ya rabbal alamin.
Ketua DKM kita Bapak Haji Khalik dan beserta jajaran pengurus masjid. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala niatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada minggu ini masih dalam kajian fikih munakahat, fikih tentang pernikahan. Yang terakhir kita membahas tentang al-muharramat, perempuan-perempuan yang merupakan mahram kita. Kemarin sudah dijelaskan ada yang dimaksud muharramat di sini ya, dibagi dua pertama ya. Muharramat yang selama-lamanya, ada muharramat yang dalam waktu tertentu saja. Ada wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya, ada wanita yang haram kita nikahi pada waktu tertentu ya, tapi boleh di waktu yang lain. Yang kita bahas yang pertama muharramat selama-lamanya. Ya, yang ini apa muharramat? An-nisa allati la yajuzu lirrajul an yatazawwaj biwahidatin minhunna abada. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki selama-lamanya. Nah, ini ada beberapa sebab. Kemarin yang sudah kita bahas yang pertama muharramat minan nasab dan muharramat minar radha. Ya. Ada penyebabnya ada 5. Pertama, wanita yang ada hubungan nasab dengan kita, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran, jumlahnya kemarin 7 ya, yang dibahas. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht. Ini Allah terangkan dalam Al-Quran itu. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak perempuan kalian, ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, saudara perempuan kalian, bibi kalian dari ayah, dari bapak kita, bibi kalian dari ibu kalian, anak perempuan dari saudara laki-laki, ponakan kita, anak perempuan dari saudara perempuan, ponakan kita, itu haram selama-lamanya. Terus ke bawah ya. Baik. Kemudian ada lagi perempuan yang haram dari sebab susuan. Ini sama seperti yang nasab, cuma bedanya di belakang dikasih embel-embel susuan. Diharamkan bagi kalian ibu kalian, ibu susuan kalian ya. Ibu susuan, ibu yang menyusui kalian. Anak susuan berarti kita nyusu sama perempuan, kita haram bagi ibu kita, ibu susuan kita ya. Kemudian saudara susuan, kita nyusu sama satu ibu, ada bayi lain perempuan nyusu juga, ini jadi saudara kita ya. Saudara bibi kalian dari bapak susuan kalian, bibi berarti kita punya nyusu sama seorang perempuan, dia punya suaminya ini punya saudara perempuan, nah ini bibi kita, bibi dari ayah susuan ya. Lalu bibi dari ibu susuan, ibu yang nyusuin kita punya saudara perempuan, itu bibi kita. Nah, itu haram bagi kita selama-lamanya. Ya. Wa banatul akh wa banatul ukht. Kita punya saudara susuan, dia punya anak, ponakan susuan. Yang baik saudara susuan laki-laki ataupun perempuan. Sama seperti nasab. 7 dari nasab, 7 dari radha. Jadi berapa jumlahnya? 14. Baru 14 ada lagi, ya, karena jumlah seluruhnya 18. Ya. Lalu sekarang kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lidhabitil muharramat bin nasab war radha dhabitan. Untuk batasan perempuan yang mahram dengan sebab nasab dan dengan sebab susuan, dhabitan ada 2 batasan, ya. Jadi ada batasan siapa saja yang merupakan mahram kita dari nasab atau susuan. Yang pertama, tahrumu nisaul qarabah. Haram perempuan-perempuan yang ada hubungan kerabat dengan kita. Ya. Yang tadi sebutin tuh, 7 tuh. Itu haram tuh perempuan yang ada hubungan kerabat, illa kecuali man dakhalat, perempuan yang masuk tahta waladil umumah, di bawah anak paman, aw waladil khuulah, atau di bawah Di bawah anak dari paman atau bibi, aw waladil khuulah, atau di bawah anak dari paman atau bibi dari ibu. Diharamkan semua perempuan dari yang ada hubungan kerabat sama kita, kecuali perempuan yang masuk di kategori anak paman dari bapak, ya. Anak paman atau paman ini bisa paman, bisa bibi. Paman atau bibi dari bapak dan paman atau bibi dari ibu. Berarti anak dari paman kita itu bukan mahram kita, alias sepupu, misanan,
itu bukan mahram kita. Karena dia anak paman. Bibi kita iya. Bibi kita mahram. Ya. Anaknya dia bukan. Ya. Jadi kalau kita kan kadang kita yang namanya keluarga ya, dari kecil sama sepupu kayak saudara gitu kan. Ya biasa aja gitu. Salaman, main bareng. Pas sudah gede nggak boleh itu salaman. Ya. Kayak misalnya anaknya Bang Fauzan sama anak saya. Ya, masih kecil mah dia biasa. Ya, bercanda ya, rame-rame. Tapi begitu udah pada gede ya nggak boleh udah. Ya, dan bukan harus balik ya. Yang penting sudah mencapai laki-laki ada namanya kemampuan untuk intisarul zakar. Kalau perempuan mailul qalbi ya, udah mulai demen-demen sama perempuan, sama cowok naksir-naksir, itu udah nggak boleh itu. Bisa membatalkan wudu tuh. Ya, ini harus perhatiin tuh sepupu, nggak boleh. Jadi boleh nggak Ustaz nikah sama sepupu? Boleh, tapi makruh saja. Ya, makruh. Sebab karena terlalu dekat kata para ulama. Ya, yang bagus qarabah ba'idah, kerabat rada jauh. Mana kerabat rada jauh? Kerabat agak jauh itu anak misanan, anak sepupu. Kayak Sayyidina Ali sama Sayyidatina Fatimah. Ya, yang kedua Rasulullah sama Sayyidina Ali sepupuan. Ya, anak Rasulullah nikah sama Sayyidina Ali. Ya kalau hitung-hitungan nasab sebenarnya Siti Fatimah itu nikah sama om gitu. Cuma bukan om asli, sepupu gitu ya. Saya juga kalau hitung-hitungan nasab sama istri, saya jatuhnya om dia. Dia ponakan saya walaupun nasabnya agak ya jauh, ketemu di Bek Jahran. Gitu. Jadi itu ukuran nasab saya sama dia, saya omnya gitu. Nah, itu boleh. Bahkan dianjurkan kata para ulama, kenapa dianjurkan supaya tidak putus hubungan kerabat. Bahasa Betawinya nggak mati obor, gitu ya. Biar nyambung lagi gitu ya. Nah, ini yang dibolehkan. Yang dibolehkan anak dari bibi dari bapak atau bibi dari ibu. Begitupun anak dari paman dari bapak atau paman dari ibu. Itu boleh. Alias misanan dan bukan mahram. Ya, kalau bolehnya itu boleh makruh. Yang kedua, batasannya yahrumu 'alal rajul. Haram bagi seorang laki-laki. Nah, ini bahasanya ntar agak bingung, tapi ada penjelasan di bawahnya. Usulnya itu asal-asalnya seorang laki-laki, asal mula bapaknya ya. Nah, berarti bapaknya itu bisa ke atas ibunya, ya, ibunya ibu, ya, neneknya ibu, buyutnya ibu, terus ke atas juga boleh. Itu namanya usul, haram tuh sama namanya. Wa fusulnya dia keturunannya ke bawah. Ya, fusul di sini ntar anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, ya, itu namanya fusul, itu haram. Wa fusulu awwali usuli. Nah, lagi, ya. Wa fusulu awwali usuli. Ini bahasa orang ulama fikih, ya. Dan keturunan dari asal yang pertama. Ya, rasanya tuh. Ya, keturunan dari asal yang pertama. Siapa itu? Saudara perempuan. Ya, keturunan dari asal kita kan orang tua kita. Nah, dia punya keturunan, ya. Nah, berarti saudara kita. Selain kita kan kita keturunan dia. Dia punya keturunan lagi, abang kita, empok kita gitu. Ya, itu empok kita, adik kita perempuan. Itu namanya fusul awwali usuli. Ya, keturunan dari asal dia yang pertama, saudara kita. Ya. Kemudian lagi ada nah ini. Wa awwalu faslin min kulli aslin ba'da al-asl al-awwal. Ini bahasa fikih kan ribet ya. Ya cuma pelan-pelan aja. Dari asal yang pertama. Dari setiap asal setelah asal yang pertama, bahasa itu ya. Siapa yang maksud sini? Bibi dari bapak dan bibi dari ibu. Jadi itu apa sebutannya? Awwali faslin, keturunan pertama, min kulli aslin, dari asal yang dari setiap asal. Kita kan asal kita ada bapak ada ibu. Nah, ada bapak ada ibu. Ba'dal asl awal, setelah asal yang pertama. Bapak kita sama ibu kita kan punya orang tua. Nah, orang tua ini punya keturunan. Berarti saudara bapak kita, saudara ibu kita. Sebenarnya bahasanya gitu doang. Om tante, ya, om dan tante. Tapi dipakai bahasa ya mantiknya awali faslin min kulli aslin ba'dal aslil awal.
keturunan ya dari setiap asal setelah asal yang pertama. Keturunan ya dari setiap asal, kakek kita kan asal kita. Ya, tapi ba'dal asal awal, setelah keturunan asal yang pertama bapak kita. Setelah bapak kita berarti ada kakek. Nah, kakek kita punya keturunan, berarti kan saudara bapak. Nah, itu namanya bibi, paman dan bibi. Nah, itu maksudnya. Encang-encing, ya. Makanya di lanjutannya dikatakan fal usul al ummahat. Yang disebut usul itu asal kita, ibu-ibu kita, ibu, nenek, buyut, ya semua ke atas. Wal fusul itu apa? Anak perempuan terus ke bawah. Ya. Wa fusulu awal usul, keturunan dari asal-asal yang pertama yaitu al akhwat wa banatul akh wa banatul ukhut. Saudara perempuan kita, ya. Kemudian anak dari saudara perempuan, ya, dan anak perempuan dari saudara laki-laki. Itu semua ponakan kita mahram kita selamanya, ya. Dan yang dimaksud dengan awwalu faslin min kulli aslin ba'dal asl awal al-ammat wal khalat, bibi dari bapak dan bibi dari ibu. Itu asal apa? Mahram kita selama-lamanya. Sampai sini paham? Ya, pokoknya 14 perempuan ini antum jangan pernah ngayal mau nikah sama dia. Ya, enggak bakal bisa, enggak bakal boleh. Dan ini pernah, ya. Oh, lain lagi ntar kasusnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu diminta untuk memfatwakan boleh nikah sama anak dari istri. Nah, itu Nabi Zakaria dituntut itu sama raja Yahudi. Ya, karena dia udah nikahin jandanya punya perempuan cakep, ya, mau dinikahin juga. Ya, maka mesan fatwa, suruh rubah fatwa boleh. Kata Nabi Zakaria nggak boleh. Ini gimana caranya rubah? Saya pengen nikah. Itu nggak boleh. Ya, jangan macam-macam. Karena dimintain merubah fatwa nggak mau, akhirnya diambil, kalau enggak saya bunuh. Mau dibunuh, Nabi Zakaria kabur, lari, dikejar-kejar sama ya tentara orang-orang Yahudi, lalu terjebak di satu jurang, ada pohon, ke sana jurang, di sini udah banyak tentara, akhirnya munajat sama Allah Subhanahu wa taala, pintu pohon itu dibelah, masuk ke tengah-tengah pohon, tertutup lagi pohonnya, ya. Akhirnya pasukan kebingungan, mana nih, ya, Nabi Zakaria nggak ada. Ternyata yang kurang ajar saat itu iblis dengan sengaja menarik ujung jubah, ujung gamisnya Nabi Zakaria sehingga keluar dari pohon. Pohon nutup, di ujungnya itu ada baju Nabi Zakaria. Ya. Kata iblis, nyari siapa mas? Masa gitu. Ya. Ini lagi nyari Nabi Zakaria, ini kita kejar-kejar. Padahal ini udah mentok nih jurang. Mana ini? Ini di pohon tuh dia. Bener aja orang di pohon. Itu bajunya. Dia yang narik dari bajunya. Itu bajunya, ada ujung bajunya itu. Dia kan Nabi, dia punya kemampuan bisa masuk dalam pohon. Oh, ini benar bajunya Nabi Zakaria. Ya gimana ngeluarinnya? Nggak bisa, diketok-ketok nggak bisa. Dibilang gergaji aja, karena kurang ajar banget iblis. Gergaji aja, digergaji. Dan gergaji itu bukan begini, dari atas. Srek. Makanya pertama nggak kena, tapi lama-lama kena. Palanya, bayangin tuh pala kena gergaji bagaimana rasanya? Kena pisau aja kita sakitnya luar biasa. Gergaji, wajar kalau Nabi Zakaria mengadu. Di bahasa kita, aduh gitu ya, gitu kan sakit kan? Kata Allah, Jibril, susul hamba saya Zakaria, temuin dia, bilang sekali lagi menjerit, saya hapus namanya dari Nabi, nggak jadi Nabi lagi. Sabar, terus sabar Nabi Zakaria. Aduh, bayangin tuh. Digergaji dari apalah, ya, syahid Nabi Zakaria, ya. Baik, ini muharramat dari sebab nasab dan rodha sesuatu. Sekarang yang ketiga, kan tadi ada 5 ya, yang haram itu dari sebab nasab, rodha. Yang kelima, wal muharramat minal musaharah, perempuan mahram dari sebab musaharah pernikahan. Ada perempuan yang haram kita nikahi gara-gara pernikahan. Siapa itu? Wahiyya wasfun syabihun bil qarabah. Musaharah ini adalah sifat yang mirip dengan kerabat. Ya. Siapa saja mereka? Wahiyya arba'atun, 4 perempuan. Nah, berarti kalau tadi nasab 7, susuan 7, musaharah 4, berarti jumlahnya 18. Ya, 18. Ini secara kaidahnya ya, bisa jadi lebih, karena kan yang dikatakan ibu kalian terus ke atas. Berarti kan nenek, buyut semua itu ya. Anak perempuan terus ke bawah, cucu, cicit semua itu ya. Tapi pokoknya itu 14 dan 4 berarti 18 ya. Siapa yang 4 ini? Yang pertama,
Fazaujatul ibn, istri anak kita, bahasa kita mantu. Ini mantu katanya asbahat bintahu, mirip seperti anak perempuan dia. Kalau kita punya anak laki nikah sama perempuan, berarti kan mantu kita. Mantu ini seakan-akan anak kita perempuan. Jadi sama seperti qurabah. Kita kalau sama anak perempuan nggak boleh nikah. Nah ini anak kita juga namanya. Walaupun dia istri anak kita. Artinya kalau seandainya anak kita meninggal atau dia bercerai dengan mantu yang istrinya, mantu kita nggak boleh nerusin. Udah nak, sama ayah aja. Nggak mau cerai sama ayah, terusin deh. Nggak boleh. Walaupun sama-sama mau gitu, sama-sama senang. Kan ada juga yang gila, ya mertua yang selingkuh sama mantu, kan kurang ajar. Ya, tapi ada dalam kehidupan nyata tuh ada. Bahaya tuh. Ya, makanya jangan berlebihan. Kan kadang-kadang gara-gara suaminya sering keluar kota lama, dia tinggal sama mertua. Kebetulan mertua cuma tinggal laki doang, yang perempuan gak ada. Akhirnya kena setan itu, masukkan setan dua-duanya. Ya, nah, hati-hati tuh. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wabintu zaujah, anak perempuan dari istri kita. Kata itu sama seperti anak perempuan, mirip seperti anak perempuan kita. Kita nikah sama janda, dia punya anak perempuan, nah, kan anak perempuan itu terjadi mahram kita, sama seperti itu anak kita sendiri, nggak boleh tuh selama-lamanya. Ya. Yang ketiga, wazaujatul ab, istri dari bapak. Istri bapak, berarti ibu kita? Bukan. Ibu kita mah namanya Istri bapak itu kalau bapak kita poligami, ibu tiri. Ibu tiri atau orang tua kita poligami, maka itu seperti posisinya asbahatil seperti ibu kita sendiri. Walaupun bapak kita nikah sama perempuan yang masih SMA, masih muda, bahkan lebih muda dari kita anaknya. Pak, ini masalah pilih nih, mudah amat. Ya namanya saya masih bisa, dia juga mau, ngapa emang? Udah cakep juga nih kan kita ya. Begitu bapak kita nggak ada, sama saya aja deh. Dipanggil adek lagi, ya. Atau sebagai sama saja ibu panggil ibu, nggak boleh. Itu bapak kita. Walaupun misalnya baru akad doang, bapak kita belum apa-apain, ya. Baru akad, anak-anak lain nggak setuju. Apa-apaan ini? Anak anak muda begini, jangan pak. Misalnya gitu kan. Saya cariin aja yang janda, yang masih cakep, ya. Jangan perawan begini, ya. Akhirnya cerai, belum apa-apa, boleh apain? Dipegang aja belum. Boleh nggak kita nikah sama dia? Enggak boleh. Ya nggak boleh. Ya, hati itu. Udah diakadin orang tua, itu berarti sama seperti ibu kita. Wa ummu zaujah kadzalik, dan ibunya istri kita, mertua kita itu mirip seperti ibu kita sendiri. Ya, berarti begitu kita sudah akad sama anaknya, ibunya cakepan lagi, cakepan ibunya nih, ya. Ganti ya, ibunya aja, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Udah mahram kita selama-lamanya. Ya, walaupun istri kita meninggal atau naudzubillah kita cerai sama istri, ketemu mertua, mantan mertua, tetap aja itu orang tua kita. Mahram selama-lamanya. Ya. Baik. Ini 4 orang ini hati-hati. Makanya kalau nanti kalau nyari jodoh ya nanti kenal sama perempuan, lihat ibunya dulu cakapan siapa. Bisa jadi nanti salah ntar. Kamu punya orang tua, janda, bapak saya udah meninggal, mau ketemu dong. Tahu ibu cakapan ibunya, nyesel nanti ntar. Ya. Ada yang tipe begitu ada. Perempuan ibunya lebih cakep dari emaknya. Kan umumnya anak lebih cakep umumnya. Ya, karena perpaduan gitu ya. Cuma kadang emaknya lebih cakep. Jadi, boleh ya Ustaz saya nikah sama janda? Boleh. Ya. Nabi kan nikah sama Siti Khadijah. Janda kaya lagi. Ya. Ya, kalau misalnya mau dapat janda boleh kan? Cuma makruh. Kata Nabi cari yang perawan aja. Kecuali ada uzur tertentu itu dibolehkan. Nah, sekarang kita bahas secara terperinci. Wahunna tafsilan. Mereka ini 4 perempuan ini secara terperinci. 1. Zaujatul ab, istri bapak kita. Nah, ini juga mahram kita nih, ya. Bapak kita nikah berkali-kali, ya. Gak cuma 4 udah cerai 4, kawin 4 lagi, cerai 4, kawin 4 lagi. Dijumlahin ada 28, 50 perempuan. Itu 50 perempuan semua haram kita semua tuh. Gak bisa kita nikah sama dia. Wah, ini gara-gara bapak kita jadi terbatas ini. Stok udah habis dinikahi bapak kita semua. Ya. Ada kadang orang nikah begitu banyak, ya. Kadang nikahnya itu tabarukan, ya. Karena ini laki-lakinya laki-laki yang saleh, keturunan orang baik, bahkan mungkin keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habaib, syarif, sadah,
ya, berilmu. Banyak orang nawarin, Beb, ya, nikah sama anak saya dah, ya, nggak apa-apa, yang penting saya punya cucu dari antum, kan gitu. Seperti Sayyidina Hasan, ya, cucu Rasulullah, itu yang nawarin banyak. Udah orangnya ganteng, anak cucu Nabi, alim, siapa yang nggak pengen punya cucu dari dia? Jadi menawarkan anak-anaknya, ya, karena banyak yang nawarin, akhirnya ya udah setelah nikah hamil cerai gitu. Bukan karena beliau pengen begitu, kan? Orang nawarin, pengen cari keberkahan. Itu. Makanya kalau ada kiai, habib, istri banyak, nggak apa-apa, wajar. Ya, apa? Kiai istri banyak, kenapa? Keturunan orang baik. Biar ntar cucunya, ya anaknya, jadi anak kiai, cucu kiai, ada keberkahan di situ. Karena keturunan orang-orang baik itu tetap dapat keberkahan orang tuanya. Kan kata Allah begitu. Ya hai anak Adam, ibadahlah kamu sama saya, sehingga saya jatuh cinta sama kamu. Kalau saya sudah jatuh cinta pada kamu, saya berkahi kamu, dan saya berkahi anak, harta, dan keturunan kamu. Diberkahi. Bisa jadi ntar, ya, anak kiai, mungkin anaknya nggak ada yang jadi, cucunya jadi kiai, cicitnya jadi kiai, ada aja. Karena keberkahan kakek-kakeknya dulu. Ya. Jadi kadang kita jangan sombong dengan keberhasilan kita. Ya, saya mungkin keturunan Bapak Haji Sanip guru, ya. Haji Ilyas guru. Nah ini mungkin kita bisa jadi guru, jadi ustadz bukan karena kita usaha kita doang, bukan, karena doa orang-orang tua kita dulu. Allah kasih keberkahan. Itu ya. Makanya perlu banget ketika cari jodoh, fair, mudhar, cari keturunan orang-orang baik. Ya. Cari keturunan kiai, keturunan orang soleh, bahkan apalagi keturunan wali fulan. Wah, Masya Allah. Ini buyutnya kutub. Wah, lagi ini. Benar jadi wali kutub, ya. Kita wali murid doang. Ini istri kita dari wali kutub. Cari itu nggak apa-apa, berkah. Ya. Baik. Kemudian wa misluha, sama seperti hukumnya istri bapak, zaujatul jad, istri kakek, abil ab, bapaknya bapak. Ya. Wa zaujatul jad, dan istri kakek, abil bapaknya ibu. Bapak kita punya bapak, kan kita sebut kakek. Saya berarti kakek saya Haji Sanip. Ya. Istrinya kakek saya itu, ya, Fatimah, itu buyut saya, mahram saya. Ya. Kakek saya punya istri katanya 3. Tiga-tiganya ini semua mahram saya itu. Ya. Fatimah, Aminah, satu lagi saya lupa namanya. Itu istri kakek saya, itu mahram saya selama saya ngalamin gitu. Mahram saya itu selama-lamanya. Ya. Ibu saya punya ibu, ya, nenek saya tuh, itu mahram saya selama-lamanya. Atau ibu saya, ya, punya bapak, berarti kakek saya. Istrinya kakek saya selain nenek saya, mungkin kakek saya punya istri 2, dari ibu saya tuh istrinya 2. Nah itu istri yang pertama namanya Fatimah namanya. Kalau istri dari nenek dari ibu saya Sofia, dari istri pertama, istri kedua, istri yang pertama namanya Fatimah. Itu Sofia dan Fatimah, nenek-nenek saya itu mahram saya selama-lamanya. Ya. Jadi istri dari kakek itu pun mahram kita. Ya. Wa yu'abbar an dzalika bi zaujatil usul. Disebut wanita ini dengan sebutan zaujatil usul, istri dari asal kita, istri dari orang-orang yang merupakan asal kita. Bapak kita, kakek kita, buyut kita, itu semua istri-istrinya mahram kita. Fala yajuzu nikahu wahidatin minhunna abada. Maka tidak boleh menikahi satu saja dari mereka selama-lamanya. Enggak boleh. Ustaz, ibu nggak boleh, ya, nenek dah, saya menikah sama nenek, nggak boleh, ya, buyut apalagi ke atas nggak boleh, mungkin semua ke atas tuh nggak boleh, ya. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. An-Nisa ayat 22. Ini lembaran terakhir di 4 itu sebelah kanan tuh. Janganlah kamu nikahi, ya, tidak boleh kamu nikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Nggak boleh. Minan nisa'i berupa wanita-wanita illa ma qad salaf, kecuali yang sudah terjadi dulu, zaman dulu jahiliyah. Dulu iya itu begitu, ya. Tapi sekarang nggak boleh. Zaman jahiliyah itu kalau bapak kita meninggal, istrinya 10, kan dulu nggak ada aturan, ya. Itu 10 punya anak laki misalnya yang meninggal ini 2, ya. Itu ntar boleh tuh, ya. Istri bapak kita, ibu tiri kita itu dijadiin warisan. Misalnya saya sama Roy berdua anaknya,
Rai mau bilang mana Rai? Gitu nih, milih tuh. Saya yang nomor 3, 5, 7, 8 ya. Memilih tuh. Boleh jadi warisan dulu. Illa maqad salaf, yang dulu udah pernah kejadian, ya udah kata Allah. Sekarang nggak boleh lagi. Ya. Innahu, karena sesungguhnya hal demikian itu kana fahisyah, merupakan perbuatan yang keji, ya. Wa maqtan, dan ya perbuatan makat, ya, jelek, apa, membuatkan Allah marah sama kita, wasa asabila, dan jalan yang buruk. Iyalah, masa nikah sama bapaknya, apa, istri bapak kita, ya, secara logika aja nggak bener banget itu, ya. Tapi sekarang nih lagi rame di barat, di negara mana ya, Prancis apa Jerman gitu, Jerman kalau nggak salah, dia melegalkan pernikahan LGBTQ, dan lebih parah lagi melegalkan pernikahan incest yang ada hubungan darah. Kan gila nih, ya. Kakak sama adik boleh nikah, anak sama orang tua boleh nikah. Jerman emang mulai gila Jerman, ya. Dan akan terus nih virus begini nih, penyakit begini nyebar di Eropa, Amerika, Kanada, khususnya LGBTQ itu udah, ya, mereka negara-negara barat, negara Amerika, Kanada mendukung, ya, mendukung, yang akhirnya mereka bingung sendiri tuh, ya. Atlet akhirnya wanita-wanita transgender, ya, yang asalnya laki-laki merubah kelamin jadi perempuan, ikut lomba perempuan. Ramai ini di Amerika, ya, di debat. Ini sah nggak menangi, karena ada Lia Thompson namanya gitu. Dia dulu perenang laki-laki awalnya, ya, atlet renang, tapi nggak pernah menang. Ketika jadi laki-laki, ya, akhirnya dia transgender, berubah jenis kelamin jadi perempuan. Ikutlah lomba perempuan renang, menang, juara 1. Ya, laki, tenaganya beda sama perempuan. Diprotes sama perempuan asli yang ikut lomba. Masa dia menang? Ada lagi di Australia, ya, New Zealand, atlet angkat berat, ya, transgender, ya, laki-laki. Waktu ikut lomba sama laki-laki nggak pernah menang. kalah kuat. Begitu ikut lomba perempuan dia juara 1. Nah, iya, dia laki, ya. Itu di debat, kan bingung sendiri tuh gimana jadinya. Antum yang mengesahkan LGBT dukung, ya. Udahlah, kodratnya laki-laki, perempuan. Nggak bisa disamain, tenaganya juga beda-beda. Lu ada atlet perempuan asli, binaragawan kuat, nomor 1 juara dunia, ya, plus angkat berat, ya, nantang sama pemenang adu pancok laki-laki. Siapa nih, saya lupa, ya, yang kan ini juara 1 yang perempuan nih, bukan sembarangan, ya, lawan juara pancok laki-laki. Yang laki-laki diem aja, laki senyum aja. Laki gak bisa disamain tenaganya, ya. Biar kata ada juara 1 perempuan juga sama laki, ya kalah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, udah ada bagian masing-masing. Ini sekarang dibikin rancu, ya. Oleh 2 laki punya anak, adopsi caranya, gila nih sekarang. Kita disuruh untuk menerima ini, untuk mendukung, ya. Yang nggak mendukung berarti intoleran, radikal, apa-apaan, ya. Mungkin di Eropa tuh, di barat sekarang lagi ramai itu, ya. Bahkan ada pendeta yang berani bilang terang-terangan, cuma Islam benteng terakhir dari masalah LGBT ini. Islam doang yang berani vokal menentang. Yang lain pendetanya udah Kristen, udah mendukung nikah sama jenis di gereja lagi. Alhamdulillah. Pausnya juga bilang, ya, kita harus menerima perbedaan ini. Alah, agama dijual-jual begitu. Hati-hati ini, ya. Yang pertama. Yang kedua, wa zaujatul ibn, istri dari anak, mantu. Nah, ini mahram kita. Begitu juga zaujatul ibn, istri dari cucu. Kita punya cucu, dia punya istri, itu mahram kita juga. Bukan mantu kita doang, ya, mantu dari cucu, anak istri cucu, mahram kita. Wa binil binit, istri dari anak laki dari anak perempuan. Kita punya anak perempuan, ya, kan itu mahram kita tuh, anak perempuan. Dia nikah punya anak laki, cucu kita tuh, cucu laki dari anak perempuan. Dia nikah sama perempuan, istrinya dia, kan cucu kita juga tuh, istrinya cucu. Tapi ini jalur dari perempuan, tetap itu mahram kita. Jelas, ya, selama-lamanya tuh. Wa hakadza zaujatul furu', dan begitu seterusnya istri dari keturunan kita.
Cicit kita nikah, ya mahram kita. Bawahnya cicit apa? Cecet enggak, apa kompi, ya, kumpi. Anak istrinya kumpi, mahram kita selama-lamanya. Ya, pokoknya itu nggak boleh tuh. Kita punya keturunan, dia nikah, itu mahram kita selama-lamanya. Fala yajuzu nikahuhunna bihalin, maka tidak boleh menikahi wanita-wanita tersebut dalam kondisi apapun, nggak boleh. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Wa halail, halail itu istri-istri dari anak-anak kalian yang merupakan ya keturunan kalian. Sulb itu anak sulb kita, anak keturunan kita. Anak laki, anak perempuan kita, dia punya anak, cucu kita, itu mahram kita. Istri-istrinya dia mahram kita selamanya. Disebut dengan halail, ya. Kemudian ummuz zaujah, ibu dari istri kita, mertua. Fala yajuzu nikahuha, maka tidak boleh menikahinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kalian, enggak boleh. Wa mislu ummiha, dan sama seperti hukum ibunya istri kita, jami'u usuliha minan nisa, seluruh asalnya istri kita dari jalur perempuan, yang merupakan perempuan. Mertua kita nggak boleh, ya. Dia punya emaknya dia nenek istri kita nggak boleh. Buyut istri kita nggak boleh. Ya lagi ngapain juga seneng nikah sama orang tua, ya. Tapi ada orang senang sama orang tua, cakep neneknya, ya kan aneh orang, ya. Sahabatnya beda, demen sama yang tua. Ada yang begitu orang, ya, kalau kelainan. Ada orang demen sama yang lebih dewasa, kan ada, ya, nikah sama yang lebih dewasa, ya. Kemarin lagi rame tuh anak masih SMP apa dinikahin sama wanita udah dewasa, udah janda, ya. Nah ini apalagi kalau masih di bawah umur, wah bisa dituntut sama negara itu, ya, dianggap pelecehan kekerasan terhadap seksual terhadap anak. Nah, nggak boleh. Tapi dari segi agama sih boleh-boleh aja, kalau dia sudah balik boleh-boleh aja, nggak masalah, ya. Baik, jadi wahaulal salasa, 3 perempuan tadi tuh, istri bapak kita, istri anak kita, ibu istri kita, mertua, ya. Jadi mantu, mertua, ya, itu yang sama ibu tiri, itu 3-tiganya yahrumna bi mujarradil akad. Mereka semua haram dimulai dari akad. Begitu istri kita, anak kita nikah sama perempuan, berarti jadi mantu, saat itu haram. Begitu akad udah haram. Ibu bapak kita nikah lagi, poligami, begitu dia akad haram. Begitu kita nikah sama istri kita, mertua kita, haram. Langsung ketika akad langsung haram. Sawaun tabi'a dzalika dukhulun am lam yutbi'hu. Baik setelah akad diikuti dukhul ataupun enggak. Dukhul itu sebenarnya arti dukhul masuk, ya. Ini istilah ulama fikih untuk mengatakan berhubungan seks, ya. Makanya kalau misalnya ente sama istri, misalnya kode supaya nggak ketahuan, ya, di tengah-tengah orang awam, ya. Kalau kita udah pada tahu, misalnya kita pengen nih bilang sama istri, mah, bapak dari pulang nih, terus siap-siap ya dukhul. Nah, berarti diminta tuh. Apa arti dukhul? Masuk. Kok masuk, Ustaz? Karena kan kita masukin kemaluan kita ke kemaluan dia. Karena masuk maka disebut dukhul. Bahasa lain dalam bahasa Arab jima', al-jima', itu jima juga dukhul. Ada lagi, Pak, arti jima' itu kan bergabung, karena kelamin kita sama dia bergabung. Ada lagi bahasa seks itu namanya al-wat'u. Wat'u itu sebenarnya menginjak, ya, karena kita neken dia, ya, maka disebut wat'u. Nah, itu istilah-istilah dalam fikih. Jadi ketika kita akad, 3 orang ini, perempuan ini haram ketika sudah diakadin, ya, walaupun baik setelah akad langsung dukhul, langsung seks atau enggak, pokoknya akad udah haram ini, ya. Karena nanti ada yang satu ini terakhir, haramnya itu kalau kita sudah berhubungan seks. Kalau belum berhubungan enggak haram, ya. Nah, ntar ada satu doang, yang lain enggak, ya. Wa idza aqada ala wahidatin minhunna, dan ketika sudah melakukan akad atas salah satu dari 3 perempuan tadi, kita melakukan akad atas salah satu dari perempuan tadi, kanal aqdu batilan, maka akadnya batal, enggak sah. Artinya gini, anak kita nikah sama perempuan, mantu kita. Kalau anak sudah akad, ya, terus cerai misalnya, atau meninggal anak kita akad lagi sama dia, batal. Bapak kita nikah sama perempuan, dia poligami, dicerai sama bapak kita mau nikah sama mantan bapak kita, batal. Kita nikah sama perempuan,
lalu cerai, kita mau nikah sama emaknya, mertua kita, batal, nggak bisa. Karena begitu sudah akad, udah nggak bisa lagi. Berarti mahram selama-lamanya. Jelas ya? Terakhir sedikit, wa'alam, ketahuilah, annahu yu'tabar fi zawjatil ibni wal ibn wa fi ummi zawjah inda adami dukhuli bihinna an yakuna al-'aqdu sahihan. Ini dianggap sebagai mahram kapan? Ya, istri dari anak, istri dari bapak, ibu dari istri, ya. Ini dianggap sebagai mahram inda adami dukhul bihinna, ketika tidak ada dukhul, an yakuna al-'aqdu sahihan, ketika akadnya sah. Kalau akadnya sah, berarti dia otomatis mahram kita. Cuma kalau ternyata terbukti akadnya enggak sah, akadnya enggak sah, maka kalau akad belum sah, ya dia belum mahram kita. Misalnya kurang syarat, ya, nggak ada walinya, nggak ada saksinya, nggak ada ijab kabulnya, atau waktu nyebutin salah, ya, itu gimana? Berarti kalau akadnya belum sah, maka dia belum mahram dan masih boleh kita nikahin, ya, kalau akadnya tidak sah. Cuma kalau akadnya sudah sah, udah nggak bisa lagi, udah. Jelas? Nah, yang terakhir ini nanti pembahasannya nanti karena panjang, itu adalah anak perempuan dari istri kita. Ya, anak tiri, kita nikah sama janda, dia bawa anak. Nah, ini yang sebutnya robibah, yang laki robib, yang perempuan robibah, anak istri. Nah, robibah ini akan jadi mahram kita setelah akad dan setelah kita kumpul sama ibunya. Kumpul di sini maksudnya berhubungan seks, harus memasukkan kemaluan kita ke kemaluan istri kita, janda tadi, ya, yang bawa anak. Kalau belum memasukkan, belum masukin, walaupun udah cium-ciuman, udah peluk-pelukan, udah buka baju, Ustaz, ya, cuma begitu mau dukhul, lihat ada lagi mau dukhul, ada telepon, ya, diangkat sama istrinya, siapa nih mah, anak saya pak, gua bilang punya anak begini, cakep begini, iya, dia di luar kota kerjanya, saya sama dia aja dah, ya, ganti, boleh, mau kebangetan tuh laki begitu, ya, kurang ajar aja gitu, tapi boleh nggak? Boleh. Yang penting belum berhubungan seks, walaupun udah segala macam, ya, mukaddimatnya, foreplaynya udah, tapi belum ada penetrasi, masih boleh. Siapa dia? Adalah anak perempuan dari istri kita. Ini nanti kita bahas, ya, insyaallah sampai di kajian kita berikutnya. Ada pertanyaan terus ini? Ya, yang mau nanya masalah nikah? Waalaikumsalam. Mati. Saya pernah mendengar tentang pernikahan saudara. Itu saudara itu suatu bahasanya fikih Islam atau bahasanya? Saya pernah mendengar pernikahan saudara. Nah, saudara itu memang bahasa Islam atau bahasa kita nasional. Maksudnya dalam kajian kedokteran itu kan saudara dikhawatirkan nanti akan ketemu gen yang tidak bagus dari cacat. Nah, kalau memang pengertian Islam itu saudara begitu, kan logikanya antar sepupu juga nggak boleh menikah, ya? Iya. Karena saudara juga. Saudara juga. Nah, yang saya tanya apakah memang saudara itu pengertian bahasa Islam atau bahasa kita? Iya. Yang kedua kan, saya pernah dengar Rasulullah kan menikahi mantan menantunya, ya, menantu anak angkat kalau salah. Iya, Zaid. Apakah ada batasan tertentu yang nggak boleh walaupun itu anak angkat? Ya. Misalnya saya pikirkan anak angkat itu misalkan dari kecil sudah dirawat, disusuin oleh istri Rasulullah misalnya. Nah, itu kan berarti kan susuan itu. Nah, itu apakah masih boleh? Baik. Yang pertama istilah pernikahan sedarah, ya. Apakah itu istilah dari syariat atau bukan? Setahu saya bukan. Ya, di Islam, di fikih-fikih Islam itu nggak ada nikah sedarah, bahasa Islam itu nggak ada. Yang ada itu nggak boleh nikah sama qorobah, ya, qorobah yang masih dari sebab nasab tadi yang kita sebutin 7 itu. Cuma itu perempuan yang disebut dalam Al-Quran tidak boleh kita nikahin, ya, yang dari sebab dari jalur nasab. Nah, ini jalur nasab ini kan mereka sedara sama kita,
ibu kita, adik kita, mbok kita, ponakan kita, ya. Cuma tadi kalau dikatakan pernikahan saudara, sepupu, saudara Ustaz. Nah, makanya dalam Islam itu nggak mengenal istilah nikah saudara. Ya, yang nggak boleh itu nikah sama mahram yang masih ada hubungan nasab. Ya, jadi 7 perempuan itu. Jadi mungkin istilah saudara itu istilah medis aja kali, ya, atau istilah umum lah yang ada di tengah-tengah kita. Ya karena kalau dibilang secara umum saudara ya tadi benar, sepupu saudara. Kok boleh gitu ya. Terus misalnya ponakan dari misanan saudara juga. Kayak Sayyidina Ali sama Sayyidina Fatimah. Ya. Jadi bukan istilah saudara itu bukan dari fikih Islam bukan. Ya, setahu saya gitu. Karena di fikih enggak pernah sebutin pernikahan saudara. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana batasannya kalau anak angkat? Nah, dulu pernah kejadian Zaid, ya, Zaid bin Thabit ya, yang diangkat oleh Rasulullah sebagai anaknya. Beliau dulu budak, dimerdekakan sama Rasulullah, ya, lalu diangkat anak, ya, diangkat anak. Nah, ini Zaid ini pinter, bahkan katibul wahyi, termasuk yang nulis wahyu, ya. Dianggap anak dulu, bahkan disebutnya Zaid bin Muhammad dulu, ya. Akhirnya turun perintah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu panggil, ya, anak-anak angkat kamu dengan nasab kamu. Panggillah, ya, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Yang itu lebih benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dulu kan karena tradisi jahiliyah diperbolehkan tabani itu mengadopsi anak. Dan kalau sudah tabani ngangkat anak, berarti hukumnya seperti anak sendiri, anak kandung. Artinya kalau dia meninggal, dia dapat warisan. Ya, itu dulu zaman jahiliyah dan itu biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW dulu tabani juga, ngangkat Zaid sebagai anaknya karena Nabi anak lakinya meninggal semua. Ya, Ibrahim, Abdullah, Qasim semua meninggal. Ya, semua yang ada perempuan. Ya, kayak kita lah, kita kan kalaupun punya anak pengennya ada lakinya, benar nggak? Ya, karena nasab itu kan yang melanjutkan dari jalur laki. Ya, kalau punya anak perempuan doang kayaknya belum lengkap gitu. Ya. Beda kalau misalnya cuma laki doang, ya belum lengkap tapi nasabnya nyambung dari ke dia gitu ya. Nah, Nabi angkat anak Zaid ini, lalu setelah Zaid ini dewasa, dinikahkanlah sama sepupunya Rasulullah SAW, masa sepupu. Siapa namanya itu? Lupa tuh. Ya. Nikah sama sepupunya, dijodohin sama Nabi. Saya lupa namanya. Ya. Akhirnya jadi istri Rasulullah tuh. Ya. Lupa dah siapa sih ceritanya. Nah, akhirnya ini ceritanya nih, karena sepupu Nabi keturunan bangsawan, pembesar Quraisy, ini nikahin, dijodohin sama Zaid ini yang mantan budak. Walaupun dia orang Arab juga, cuma kan dari segi stratanya beda, ya, kastanya. Walaupun dia kayak anak keturunan Ningrat, ceweknya dinikahin sama anak tukang ojek, gitu dah, berarti gitu. Tapi ini yang jodohin Rasulullah, ya karena jodohin Nabi kan. Ya udah nerima aja, ya Nabi yang nyuruh, ya akhirnya nikah. Bener aja karena statusnya berbeda, backgroundnya, akhirnya nggak akur dalam pernikahan. Sering ribut. Zaid udah pernah berkali-kali bilang, ya Rasulullah, saya kayaknya nggak cocok sama dia. Ya gimana kalau saya lepasin? Kata Nabi, jangan, sabar aja, ntar juga bisa. Gitu. Dilanjutin lagi, beribut lagi, ngadu lagi, ya Rasulullah, nggak bisa ya Rasulullah. Sampai berkali-kali. Akhirnya ya udah, kalau emang nggak bisa ya udah, ceraikanlah sama Zaid. Dan nama orang sahabat yang namanya disebutin di Al-Quran cuma Zaid doang. Ya, nama ya. Ya, untuk melihat di juz berapa tuh? 21 ya. Ya. Itu nama orang yang disebutin namanya, nama sahabat yang disebutin namanya cuma Zaid doang. Ya. Akhirnya setelah cerai dinikahkanlah, ya, istrinya Zaid kepada Rasulullah SAW, dan yang menikahkan itu langsung Allah Subhanahu Wa Taala akadnya, ya. Zainab, ya Zainab, ya, kalau salah namanya Zainab. Itu dia sama Rasulullah kalau nggak salah sepupuan, ya. Nah, setelah dicerai sama Zaid, Allah langsung menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Mungkin ini salah satu hal yang bikin Zainab bangga. Kata Zainab tuh kalau lagi ngumpul sama istri-istri Nabi, siapa di antara kita yang nikahnya langsung ya Allah nikahin? Saya doang, gitu, ya. Jadi nggak pakai wali waktu itu, langsung Allah nikahin melalui ayat Al-Quran. Apa tujuan Allah menikahkan Rasulullah dengan Sayyidatina Zainab ini? Tujuannya supaya kata Allah, kalian tidak menganggap sama, ya,
mantan istri anak kita sama mantan istri anak adopsi kita. Beda hukumnya. Kalau mantan istri anak kita itu mahram kita. Tapi kalau mantan istri anak adopsi bukan mahram kita. Karena anak itu bukan mahram kita, anak adopsi, anak angkat itu bukan mahram kita. Makanya kita kalau lagi nggak punya anak misalnya, naudzubillah, terus ngadopsi anak, ini repot juga. Kalau dia anak perempuan, kita angkat dia dari kecil, ya kita adopsi. Kalau udah gede, kita dari kecil dia cium tangan sama kita, peluk kita. Kalau udah gede nggak boleh, bukan mahram kita. Dan kalau kita nikah sama dia, boleh nggak? Boleh. Biar kita rawat dari bayi juga, bukan anak kita itu. Ya, kalau Ustaz kalau gitu saya anak laki aja, ya kita oke, anak laki, istri kita. Ya ketika dia udah gede, biasa cium tangan mau sekolah, nggak boleh cium tangan, nggak boleh, nah kamu bukan anak saya. Ya Allah, selama ini kan taunya itu ibunya. Repot kalau adopsi itu. Ya, yang enak itu kalau kita mau mengadopsi, ya caranya itu kalau istri kita lagi punya susu, istri kita punya susu, ya misalnya anak kita meninggal, istri kita udah lahiran, anaknya meninggal, kan masih ada susunya tuh. Sedih banget akhirnya udah adopsi anak. Nah itu anaknya susuin tuh. Kalau susuin jadi saudara, jadi anak susuan. Nah itu mahram kita selama-lamanya. Jadi kalau nggak nyusuin susah. Masih kecil masih oke lah. Kan begitu udah gede, aduh repot. Ya biasa cium tangan nggak boleh cium tangan. Kan anaknya nggak rasa gimana. Dan harus kasih tahu tuh, dikasih tahu kenyataannya. Nah kamu bukan anak saya asli. Harus kasih tahu. Kan kesian lagi tuh, goncangan lagi tadi. Makanya enaknya itu anak sendiri dah. Ya. Tapi kadang orang kan udah nikah bertahun-tahun gak punya anak, akhirnya ada bahasa mancing dulu, mancing. Ya, begitu mancing, dan saya punya teman begitu tuh. Dia mancing, ya bukan mancing ikan bukan, ya, mengadopsi anak. Setahun setelah adopsi, hamil dia. Padahal kemarin nggak hamil. Itu kata orang tua gitu, mancing dulu dah, gitu, mancing. Ntar punya anak dan banyak yang berhasil. Gitu ya. Tapi konsekuensinya gitu, kalau udah gede harus tahu ini bukan mahram dia. Jelas? Ya. Saya kira cukup ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aurat. Nah, hubungan antara perempuan yang mahram atau muharramat dengan aurat. Kalau laki-laki kumpul dengan perempuan yang mahram, maka auratnya dari pusar sampai dengkul. Itu aja. Pusar sampai dengkul. Pusar ke atas, dengkul ke bawah itu bukan mahram. Jadi boleh kita depan ya, atau kakak kita misalnya, atau ibu kita habis mandi keluar dari kamar mandi pakai anduk doang, pakai anduknya kayak laki lagi, ya nutupin pusar, dadanya kebuka, boleh nggak apa-apa. Kakak kita, adik kita, ponakan kita nggak apa-apa. Itu bukan apa mahram, auratnya dari pusar sampai dengkul dan tidak membatalkan wudu karena mahram. Ya, tapi kata para ulama ingat selama tidak ada syahwat. Termasuk apa enggak? Ya, termasuk bainah. Nah, yang dimaksud bainah surah wa rukbah antara pusar sampai dengkul, kata para ulama, pusar dan dengkul masuk aurat. Walaupun bahasanya antara pusar, antara kan berarti pusar enggak. Yang maksud antara pusar sampai dengkul, pusarnya harus ketutupan. Makanya kita kalau sholat laki-laki hati-hati. Banyak laki-laki yang sholat itu dia pakai kaos pendek, ya. Begitu lagi sujud, lagi ruku, kebuka. Bahkan sampai belahannya kelihatan, belahan pantat. Ya, itu udah kita di belakangnya, puyeng nanti sumpek, ya kan, udah hitam lagi ya. Itu aurat batal tuh. Karena yang namanya aurat kan, walaupun misalnya celana depannya ketutupan, tapi yang belakang kebuka. Karena yang namanya aurat itu bukan cuma pusar di bagian depan, tapi terus di garis lurus ke belakang. Nah, yang sejajar sama pusar itu aurat kita, nggak boleh kebuka. Jadi ya kalau antum pakai celana, pakai kaos, takut keangkat kan, suka keangkat tuh, masukin kaosnya di dalam celana, ya. Nggak keren, biarin nggak keren sebentar. Habis sholat mau buka lagi lah, buka silakan. Karena itu termasuk aurat, ya. Begitu pun kalau sholat keangkat, kelihatan dengkulnya, batal sholatnya, tutupin, buru-buru, ya. Jelas? Itu aja. Cukup ya. Tutup dengan Fatihah. Temuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan mudah-mudahan kita semakin ngerti tentang hukum agama kita, sehingga kita tidak sembarangan ya bersentuhan sama perempuan. Kita tahu ini boleh, ini nggak boleh, mana yang batal, mana yang nggak batal, mana auratnya. Dengan ilmu yang kita miliki, mudah-mudahan semua amal ibadah kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah
ولكل نية صالحة. وإلى حضرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.